Apa sih reset logic? Reset logic ini dia berupa tegangan, sama kayak tadi yang tegangan VIO ya. Dari hanya saja tegangan kerja ini dia sama saja berupa tegangan, hanya saja sebagai perintah agar CPU ini bekerja. Jadi bila ampernya 20 sampai 50 mA, suplai tegangannya sudah masuk, yaitu VIO-nya sudah masuk, atau mungkin saja clock-nya pun sudah masuk. Di sini CPU nggak akan mungkin dulu bekerja, karena agar CPU bekerja dia butuh perintah, yaitu butuh perintah tegangan PURX sebesar 1,8 volt. Nah, tegangan PURX ini adalah tegangan perintah agar CPU ini aktif. Jadi kalau tegangan ini nggak ada ya CPU nggak akan aktif. Biasanya kalau tegangan kerja titik ukurnya ini bukan ada di kapasitor, biasanya ada di junction ya. Seperti ini. Nah, ini junction semua. Nanti kita ukur di junctionnya. Sekarang, apabila nilai ampernya ini ada sebesar 50, bahkan sampai sekitar 80 mA, ini nilai konsumsi arus yang bisa dikatakan cukup besar ya. Ini berarti bisa dikatakan CPU ini bisa dikatakan sudah hampir 80% bekerja. Semakin banyak dia bekerja, ampernya semakin besar. Tapi kalau semakin banyak yang tidak bekerja, nilai ampernya pun akan semakin rendah. Jadi kalau nilai ampernya 50 sampai 80 mA, ini berarti kemungkinannya tegangan kerja ini pasti sudah masuk. Belum saya diulang. Tegangan VIO-nya ini sudah keluar. Clock-nya pun sudah keluar. Tegangan perintahnya pun sudah keluar. Makanya di sini ampernya besar, 50 sampai 80 mA. Karena ini ada nilai akumulasi dari keseluruhan rangkaian ini yang sudah bekerja. Namun tetap saja CPU ini belum bekerja. Karena CPU yang bekerja itu nilai ampernya sebesar sekitar di saat power up ya, itu sekitar 180 mA. Nah, apabila rapnya ini bermasalah, di sini saya katakan potensi permasalahannya ada di MCU dan DSP subsystem. Apa sih yang dimaksud dengan MCU DSP system? MCU dan DSP ini suatu bagian atau suatu blok yang tersimpan pada IC wrap atau CPU ya. Jadi bagian dalamnya, prosesornya tidak atau belum bekerja. Di sini Anda jangan dulu memvonis CPU-nya atau wrap-nya yang bermasalah. Memang tegangan yang dikeluarkan oleh energi manajemen 1, yang dikeluarkan energi manajemen 2, bahkan clock-nya pun sudah keluar. Ya belum tentu ini bekerja. Karena tegangan-tegangan yang tadi saya sebutkan, clock yang tadi saya sebutkan, dia akan keluar lalu akan masuk ke dalam CPU, ke dalam wrap, yaitu ke dalam MCU dan DSP-nya. Bagaimana apabila begini, dari IC powernya keluar tapi tidak masuk ke dalam MCU dan DSP-nya? Agar lebih paham, mari kita lihat diagram ini. Perhatikan dari diagram ini. Di dalam CPU atau di dalam wrap, di dalamnya ini terdiri dari beberapa blok. Di sini ada MCU subsystem, ada DSP, ada CDSP, ada UEIF, dan yang lainnya. Banyak sekali blok-bloknya. Kita anggap saja ini adalah satu gedung. Di dalam gedung ini terdiri dari beberapa ruangan. Ruangan-ruangan ini agar orang-orang yang ada di ruangan ini dapat bekerja, maka ruangan ini butuh pencahayaan ya, butuh terang, butuh lampu. Nah, kalau misalkan tadi ya dari IC powernya itu sudah keluar. Dari sini sudah keluar, VIO-nya sudah keluar, V-core-nya sudah keluar, tegangan printnya sudah keluar. Anggap saja ini PLN-nya. Ini sudah keluar. Masuk ke dalam MCB ya, atau masuk ke dalam listrik yang masuk ke rumah, itu masuk. Tapi belum tentu masuk ke dalam ruangannya. Semua ruangannya ini belum tentu. Maka untuk memastikan apakah tegangan tersebut memasuki kepada ruangan-ruangan ini, Anda perlu mengukur satu persatu. Kita lihat dari skemanya. Anda lihat di sini VIO.
dia akan melewati beberapa kapasitor. C28, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, melewati beberapa kapasitor. Memang dari skema ini terlihat terpasang bahwa kapasitor ini terpasang berentet seperti ini. Padahal terapannya tidak. Kapasitor-kapasitor ini dia akan terpasang secara mengeliling seperti ini. Seperti ini. VIO dan V-core-nya dia mengelilingi CPU ini. Jadi, setiap ruangan yang ada di dalam RAP atau sistem yang ada di dalam RAP ini kan semuanya membutuhkan dua tegangan ini, butuh V-core dan VIO. Setiap ruangan diwakili oleh satu kapasitor. Jadi, apabila nilai ampernya sebesar 80 mA atau 50 mA dengan nilai ampere yang cukup besar, Anda perlu mengukur tegangannya satu persatu kepada yang mengelilingi CPU ini. Bukan mengukur tegangan yang keluar dari IC power. Karena yang keluar dari IC power ini hanya satu jalur saja. Dari sini, satu jalur ini, sebelum masuk ke RAP, jalur ini dia akan mengelilingi RAP ini. Lalu akan masuk ke kapasitor-kapasitor ini. Masuk ke kapasitor ini, masuk ke kapasitor ini, terus mengelilingi. Lalu dari kapasitor ini masuklah tegangannya ke dalam blok yang ada di dalam CPU ini. Seringkali permasalahan CPU tidak bekerja diakibatkan karena salah satu tegangannya tidak masuk. Solusinya gampang. Bila misalkan PIO yang ini ada, ini ada, ini ada, ini nggak ada. Yang jelas ini tidak bermasalah. Kenapa ini tidak bermasalah? Jelas-jelas ini sudah mengeluarkan tegangan VIO-nya. Bahkan di sini pun kan udah masuk. Jadi solusinya mudah. Anda tinggal cukup menjumper saja ya. Menjumper dari VIO ini kita jumper ke VIO yang sebelahnya. Sudah, masalah bisa selesai. Ini pun sama, apabila nilai hasilnya ini bergerak ke 130 mA, lalu tiba-tiba turun ke 50 mA. Ini permasalahannya pun sama, ada di MCU dan DSP subsystem. Nah, bagaimana bila nilai ampernya ini 180, cukup tinggi, 180, lalu turun dengan cepat ke 100 mA. Ini biasanya dengan kondisi ampere seperti ini, apabila kita cek menggunakan placer box, first boot oke. Hanya saja nantinya di bawahnya akan ada error. Seperti CMT second boot error, atau AP second boot error, atau product selection mismatch. Tapi yang jelas dengan nilai 180 seharusnya RAP sudah bekerja. Bagaimana bila ampernya 180, kita cek pakai placer box, tetap aja first boot error. Berarti ini adalah konsumsi arus palsu. Ingat, konsumsi arus palsu. Jadi arus yang dikeluarkan oleh IC power ini nilai tegangan yang dikeluarkan IC power ini bukan dikonsumsi oleh RAP, tapi malah justru diakibatkan karena konsleting. Agak konslet, misalkan kalau konslet total kan begitu tekan on, ampernya langsung mentok bergerak ke kanan. Tekan on bergerak ke kanan, dak, berarti itu ngesot total. Tapi ada sirkuit yang agak ngesot. Biasanya nilai ampernya tinggi. Misalkan saja 200 mA atau 200 mA atau 300 mA, itu agak ngesot. Nah, itu tidak dapat dipercayai. Makanya di sini Anda wajib memadukan antara pengukuran menggunakan ampermeter dan flasher box. Oke, bagaimana cara melacak yang permasalahan short setelah on dan sebelum on akan saya jelaskan nanti. Satu persatu dulu, oke?